Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kali ini kita mau bikin cake tapi yang gampang-gampang aja. Ini juga bisa jadi base cake ulang tahun. Tapi kalau misalnya nggak jadi base cake ulang tahun juga ini bisa dimakan kayak gini aja udah enak. Untuk warnanya ini cantik banget kayak unicorn. Dan ternyata cara bikinnya itu gampang banget, serta bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke video cara pembuatannya, jangan lupa subscribe channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi video terbaru di channel Dasilva Raditya. Terima kasih. Langkah yang pertama kita lakukan adalah memanaskan kukusannya terlebih dulu. Kita panaskan menggunakan api sedang. Yang penasaran sama kukusan yang saya pakai, ini adalah wok premium dari Stand Cookware. Bagian bawahnya pastinya bisa dipakai, ini bukan hanya steamer, tapi di bagian bawahnya juga ada wok. Ukurannya adalah 32 cm. Serta untuk wok ini, dia anti gores, jadi nggak gampang baret ketika digunakan. Langkah selanjutnya kita siapin wadah ini untuk mencampur 65 ml air, kemudian ditambah dengan 65 ml santan kental instan. Kalau misalkan ingin bolunya lebih awet, jadi kita rebus dulu air dan santannya supaya nanti kuenya itu nggak gampang basi. Kita campur aja kedua bahan ini jadi satu, air dan santan. Kemudian kita aduk rata, lalu kita sisihkan. Selanjutnya untuk bahan keringnya, di sini ada 150 gram tepung terigu protein sedang. Ini akan saya campur dengan 1/4 sendok teh baking powder. Kedua bahan ini akan saya aduk rata terlebih dulu supaya nanti lebih mudah untuk memasukkan atau mencampurkannya ke dalam adonan. Untuk bikin cake kali ini, saya akan menggunakan hand mixer dari Mito. Ini adalah hand mixer Mito MX200. Di sini ada 5 speed, kemudian ada turbo speed, kemudian bahan-bahannya itu stainless steel. Wattnya 400 watt dan juga ini ada termostatnya. Termostat ini sangat berguna banget buat kita. Kenapa? Karena ini juga pengatur suhu panasnya. Kalau misalkan mixernya panas, dia akan mati secara otomatis, bukan rusak, tapi mati sementara sampai mesinnya dingin baru bisa digunakan lagi. Ada teknologi termostat ini juga salah satu yang bikin alat-alat elektronik di rumah ini awet. Oke, di sini saya siapin wadah. Ini wadahnya untuk nge-mixer 2 butir telur utuh. Usahakan untuk telurnya ini jangan dingin. Jadi kalau misalkan disimpan di kulkas, lebih baik dikeluarin dulu hingga dia suhu ruang baru bisa digunakan. Kemudian tambahkan 110 sampai 120 gram gula pasir. Di sini saya menggunakan 110 gram karena inginnya nggak terlalu manis. Kemudian ini sebenarnya harusnya masih ditambahin dengan bahan-bahan yang lainnya. Hampir aja kelupaan. Yang pertama kita tambahkan setengah sendok teh emulsifier, bisa menggunakan SP, Ovalet, ataupun TBM. Sesuaikan aja apa yang ada di rumah teman-teman. Selanjutnya vanila bubuk. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh vanila bubuk. Kalau misalkan mau pakai vanila cair juga boleh. Selanjutnya garam. Di sini garam juga untuk penyeimbang rasa. Garam ini saya gunakan sebanyak 1/4 sendok teh. Kelima bahan ini akan kita mixer hingga putih, kental, dan berjejak menggunakan kecepatan maksimal. Sesuaikan aja dengan mixer yang teman-teman punya atau teman-teman gunakan. Kita mixer terus sampai dia kental, putih, dan berjejak seperti ini. Kalau udah seperti ini udah siap untuk kita masukkan bahan kering dan bahan cairnya. Yang pertama kita masukkan campuran tepung terigu dan baking powder, tapi jangan semuanya. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian aja supaya adonannya juga nggak turun, nggak terlalu berat juga. Jadi kita masukkan 1/3 bahan kering, kemudian kita masukkan juga 1/3 bahan cair. Jangan lupa diaduk terlebih dulu, takutnya di bagian bawah ada yang mengendap. Kemudian di sini akan kita mixer menggunakan kecepatan yang paling minimal sampai dia mulai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, matikan mixer, kemudian masukkan 1/3 yang kedua. Setelah itu di sini akan kita mixer lagi. Sebelum itu kita aduk manual aja seperti ini supaya nanti tepungnya itu nggak terlalu banyak yang berhamburan. Mixer dengan kecepatan yang paling minimal sampai dia tercampur rata.
Kemudian jika sudah tercampur rata, masukkan sepertiga yang terakhir, bahan kering dan bahan cairnya. Kita aduk secara manual sebentar, kemudian nyalain mixernya. Kita gunakan kecepatan yang paling minimal. Sampai dia mulai tercampur rata, nanti hasilnya seperti ini. Tapi di sini akan saya pastikan dia benar-benar tercampur rata. Cara memastikannya gampang banget, kita gunakan spatula. Saran saya karena memang adonannya lumayan banyak, kita gunakan spatula yang ukurannya lumayan besar. Kemudian kita aduk balik, kita lihat dia benar-benar rata atau enggak. Kalau udah kita pastiin rata, di sini bisa dibagi menjadi beberapa adonan. Sebenarnya kayak gini aja langsung dikukus juga boleh. Cuman di sini saya ingin bentuknya atau warnanya itu kayak unicorn, macam-macam dan cantik-cantik. Oke, kita bagi menjadi 4 bagian atau sesuai selera aja. Misalkan mau lebih dari 4 juga boleh. Di sini untuk pewarnanya saya menggunakan warna biru, hijau, pink, dan putih. Kita aduk aja menggunakan spatula atau menggunakan sendok kecil seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini dia 4 warna yang mau saya gunakan. Kemudian udah saya siapin loyang ukuran 16 cm. Untuk bagian bawahnya bisa dikasih baking paper seperti ini. Atau misalkan pakai olesan Carlo juga bisa. Olesan Carlo ini 1:1:1. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh minyak. Kemudian diaduk rata, kalau udah bisa diolesin ke loyangnya seperti ini. Pastikan semua bagiannya teroles dengan Carlo, supaya nanti dia gampang untuk keluarnya. Nah, kalau udah seperti ini, saya tetap ya bagian bawahnya ingin pakai baking paper, supaya nanti lebih mudah aja untuk mengeluarkan cake-nya. Setelah loyang siap digunakan, kita masukkan adonannya. Nah, caranya di sini kita masukkan 1 sendok makan dengan warna yang berbeda-beda. Kita tumpuk tapi warnanya beda-beda kayak gini nih. Kalau udah semuanya seperti ini, kemudian jangan lupa dihentak-hentakan supaya gelembung-gelembung di bagian dalamnya ini keluar dan rongga-rongganya itu tertutup. Oke, kalau udah seperti ini udah siap untuk kita kukus. Pastikan kukusannya udah panas terlebih dulu. Kemudian kita akan kukus selama kurang lebih 20-30 menit menggunakan api sedang. Untuk kukusannya boleh dialasin dengan kain supaya bagian airnya itu tidak menetes ke bagian adonannya. Ini udah sekitar 25 menit, udah matang. Kemudian ini bisa kita angkat, kita sisihkan. Nah, karena bagian samping-sampingnya diolesin dengan Carlo, gampang banget cara ngeluarinnya, tinggal dihentak-hentakan nanti dia lepas dari pinggirannya. Kemudian ini bisa kita balik, lalu ini bisa kita lepas untuk baking papernya. Ini cantik banget, enak, empuk, dan pastinya gampang banget cara bikinnya. Tuh, menul banget, empuk. Ini dia unicorn cake ala Da Silva Raditya, gampang banget cara bikinnya, serta bahan-bahannya juga sangat mudah. Dari 2 butir telur utuh, teman-teman bisa dapetin cake yang super menul dan super gampang, super enak seperti ini. Nah, perhatikan deh kalau dipotong, dia empuk banget dan bagian dalamnya juga cantik. Oke, buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Tada! Cantik banget kan warnanya. Ini untuk warnanya nggak harus plek-plek kayak gini ya, bisa disesuaikan dengan selera aja. Nah tuh, Masya Allah, lembutnya kayak gini. Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin unicorn cake ini di rumah, karena ini gampang banget cara bikinnya, serta bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin cake yang super mudah kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.